Selamat pagi semuanya untuk teman-teman SD Negeri 1 Air Kuning. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Air Kuning. Yang saya hormati Ibu Trisna Sulistian sebagai penyaji suatu materi. Terima kasih untuk Ibu Trisna karena menyempatkan waktu untuk sekolah kami memberikan bimbingan materi tentang bagaimana guru itu harus menjadi guru teladan atau guru yang mampu menggunakan IT di zaman sekarang secara kreatif dan inovatif. Untuk hari ini saya persilakan Ibu Trisna untuk menyajikan materinya dan teman-teman kami di sini akan mendengarkan. Namun setelah nanti Ibu Trisna menyampaikan materi, baru saya buka sesi tanya jawabnya. Saya persilakan untuk Ibu Trisna menyajikan materinya. Terima kasih Pak Putu selaku moderator atas kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Air Kuning. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru di SD Negeri 1 Air Kuning. Jadi sebelum acara ini dimulai, Tiang memohon maaf terlebih dahulu, memohon izin. Jadi Tiang di sini bukan mengajari Bapak Ibu nih, supaya tidak salah nanti ibaratnya seperti pepatah orang Bali mengatakan waluyus kadi nguyahin segara gitu nih. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memiliki pengetahuan, keterampilan karena kita sudah sama-sama sebagai guru. Jadi Tiang di sini hanya sedikit berbagi tentang sedikit sekali pengalaman yang sudah Tiang lakukan gitu ya. Jadi tidak ada istilah mengajari atau sebenarnya bukan narasumber ya, kita adalah rekan di sini, rekan kerja, kolega gitu ya, rekan seprofesi. Jadi sekali lagi Tiang di sini hanya berbagi. Nanti silahkan Bapak dan Ibu di sini melakukan tukar pendapat, katanya. Baik, Tiang juga tadi sudah diperkenalkan. Jadi Tiang lanjut saja kepada Tiang coba Tiang izin share screen ya. Nggih. Apakah PowerPoint yang sudah kelihatan di sana? Belum, Bu. Belum. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Jadi kita di sini sama-sama dihadapkan pada pembelajaran yang harus kita lakukan dalam tantangan dan kenyataan, Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran kita ada tantangannya. Tentu saja kenyataannya sekarang ini kita bersama-sama sedang dalam wabah yakni COVID-19. Ya, Bapak Ibu, yang menyebabkan kita terpaksa harus ya menerapkan cara belajar jarak jauh. Walaupun sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini bukanlah sesuatu hal yang baru ya di Indonesia. Buktinya universitas terbuka itu sudah lebih tua dari saya umurnya universitas terbuka ya. Kalau itu 35 tahun kalau tidak salah ya. Jadi belajar jarak jauh itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Namun karena kita di sekolah tumben ya, anggap saja begitu ya, tumben menerapkannya. Jadi boleh dibilang belum terbiasa dan masih perlu melakukan banyak penyesuaian-penyesuaian ya. Nah, di antaranya adalah mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita sebagai guru harus mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran kita.
Ada banyak sekali ya teknologi informasi dan komunikasi yang bisa dilakukan. Jadi nanti itu bisa disesuaikan saja dengan kondisi, misalnya jika tidak memungkinkan dengan siswa melaksanakan konferensi video seperti yang kita lakukan saat ini, tidak masalah Bapak Ibunya. Jadi itu tidaklah hal yang harus dipaksakan seperti itu. Teknologi apa yang terbaik itu adalah apa yang kita kuasai dan apa yang peserta didik kuasai. Apa yang kita punya dan apa yang peserta didik punya, itulah yang terbaik. Jadi seperti mahasiswa di UT, kebetulan saya bersama adik Dini juga ya, bersama-sama itu masih... Saya juga Bu, lulusan UT. Pak Putu ternyata juga lulusan UT. Jadi UT itu dulu, sebelum ada teknologi seperti sekarang, menggunakan modul. Mengirimnya lewat pos. Jadi itu sudah termasuk teknologi. Siarannya bisa, pembelajarannya bisa lewat siaran radio, televisi. Itu termasuk teknologi. Bu, mohon maaf saya menyanggah dulu sebentar. Suara Ibu Trisna kurang keras kedengarannya, Bu. Kurang keras. Baik, saya akan coba menggunakan mikrofon tambahan ya. Iya. Tolong teman-teman semuanya cek bentar suaranya Ibu Trisna sudah terdengar jelas atau tidak ya. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Kutung ya sudah mengingatkan. Semoga dengan menggunakan mikrofon ini sudah bisa lebih jelas. Bagaimana teman-teman, sudah jelas? Sudah jelas. Baik, sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Putu. Nah, kemudian dari segi peserta didik, itu sebenarnya kita sudah punya modal besar, Bapak Ibu. Modal besarnya adalah peserta didik kita sekarang itu sudah bukan lagi generasi yang gaptek ya. Mereka itu adalah para generasi Z dan para generasi Alpha yang notabene sudah sangat terbiasa sekali dengan teknologi. Jadi mereka itu adalah digital native. Istilahnya mereka memang penduduk asli dari dunia digital ini. Beda dengan generasi kita ya, mungkin generasi milenial itu sekarang sudah berada di dunia kerja ya. Kalau dikatakan dunia milenial, termasuk angkatan saya itu termasuk milenial. Sebenarnya milenial itu sekarang sudah termasuk tua ya, lebih tua gitu. Jadi kita itu masih termasuk pendatang baru dalam dunia teknologi ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tidak ada pilihan lain, adalah kita harus beradaptasi. Peserta didik kita sudah bisa sebenarnya, kita yang harus beradaptasi mau apa gitu ya. Kemudian memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan pembelajaran tatap muka saja kita sudah banyak sekali menemui kendala, apalagi dengan belajar jarak jauh seperti sekarang. Tentunya kalau kita bicara tentang kendala itu pasti ada, dan bahkan mungkin lebih banyak lagi sekarang. Tapi jika kita memang benar-benar memiliki DNA seorang guru, DNA-nya seorang guru itu adalah tanggung jawab dan motivasi. Pasti kita akan berusaha mencari bagaimanapun. Kita akan berusaha mencari jalan bagaimana supaya nyala api belajar dari peserta didik kita itu tidak pernah padam. Walaupun kita tidak bertemu mereka secara langsung tentunya ya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi ini, Bapak Ibu, kalaupun misalnya merasa belum mungkin ya, tapi yang yakin sudah bisa, buktinya sudah bisa join di Zoom ya. Berarti itu sudah lumayan penguasaan teknologinya. Nggak mungkin lah gaptek-gaptek banget, pasti sudah tahu ya. Tapi kalau toh ingin lebih mengembangkan lagi gitu tentang TIK, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, itu kita bisa belajarnya dengan melakukan secara langsung. Ya, dengan praktik langsung akan lebih cepat. Seperti contohnya sekarang ini, hari ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita masuk ke dalam suatu ruang meeting dengan aplikasi Zoom. Itu sudah termasuk belajar langsung. Jadi kalau kita belajar teknologi, ibaratnya orang belajar berenang itu kita nggak cukup hanya dengan membaca gitu ya, membaca artikel, misalnya membaca buku. Oh, orang yang berenang adalah orang yang masuk ke dalam air, terus bagaimana dengan teori itu kan tidak bisa mungkin Bapak Ibu ya.
Kalau kita mau bisa berenang ya harus nyebur ke dalam air dan merasakan apa itu tenggelam gitu mungkin ya. Seperti itulah ilustrasinya. Jadi belajar dengan melakukan secara langsung. Kemudian belajar dari orang lain. Misalnya di samping kita tuh sudah ada teman-teman yang bisa menggunakan YouTube misalnya untuk pembelajarannya. Oh kamu pakai itu ya video apa namanya gitu. Jadi kita langsung tanya. Begitu kita lihat teman kita ada yang bisa, ada yang tahu gitu. Kita langsung tanya aja gitu. Jadi jangan dah malu-malu gitu zaman sekarang ya. Oh itu apa sih yang kamu gunakan dalam pembelajaran? Begitu juga kita yang tahu gitu. Jangan pelit lah berbagi ilmu. Oh ini loh yang saya pakai rumah belajar gitu misalnya. Oh atau saya pakai ini ruang guru gitu misalnya. Atau pakai saya word gitu misalnya. Terserah aja. Nanti kita di sini tinggal berbagi. Di sinilah tempatnya kita berbagi, berkolaborasi dengan sesama teman guru. Kemudian memanfaatkan juga dunia cyber yang sudah ada sekarang ini, yang dimana sudah sangat canggih sekali. Kita tinggal ketik misalnya cara menggunakan Google formulir untuk ulangan harian gitu misalnya. Kita sudah tinggal ketik saja di Google, nanti sudah banyak banget yang mau ngajarin kita di sana. Ada video tutorialnya. Misalnya, saya ingin tahu nih bagaimana sih caranya menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran gitu misalnya. Saya tinggal ketik aja deh di HP saya, ketik. Saya ingin belajar apa hari ini? Cara menggunakan Google Classroom gitu, kita ketik. Kemudian kita tinggal tekan pencarian itu saja, search atau Bu Trisna. Iya, baik. Mohon maaf saya menyanggah kembali. Ini salah satu teman saya yang bernama Ahirin, terlempar dia, Bu Trisna. Oke, saya admit lagi, sudah ada peringatannya. Mungkin karena kendala sinyal ya. Iya, mungkin. Iya, sudah saya admit. Gimana? Sudah masuk kan? Gimana Pak Haji, sudah masuk? Oke, makasih responnya. Baik, jadi yang bisa lanjutkan ya. Jadi selain bertanya kepada teman atau rekan siapa saja yang sudah bisa terlebih dahulu, kita juga bisa memanfaatkan Google, YouTube misalnya. YouTube, saya mau cari tutorial tentang menganalisis dengan menggunakan ShipGrade gitu misalnya. Gimana sih caranya memeriksa ulangan harian siswa biar cepat, biar saya nggak usah meriksanya satu-satu. Saya mau pakai ShipGrade, katanya ShipGrade itu bagus. Saya tinggal tanya deh sama YouTube. Saya belum bisa nih makainya, saya tanya aja. Kita ketik aja di YouTube cara penggunaan ShipGrade gitu misalnya. Nanti kita sudah disediakan di sana banyak sekali video tutorial ya. Jadi selama kita mau, sebenarnya ada banyak sekali cara untuk kita bisa belajar teknologi ini. Kuncinya adalah kemauan gitu aja. Iya. Nah, sebenarnya di balik terjadinya pandemi ini kita dapat mengambil suatu hikmah. Jadi pandemi nggak melulu tentang jeleknya ya. Memang sih jelek, tapi dari yang jelek itu kita bisa sebenarnya mengambil hikmahnya bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Di mana negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, mereka sudah sangat maju. Mungkin dengan terjadinya pandemi COVID ini, adalah kesempatan bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Yakni bagaimana caranya merancang pembelajaran jarak jauh itu dengan menggunakan teknologi, kemudian bagaimana memilih model pembelajaran yang sesuai. Jadi kata sesuai ini sebenarnya Bapak Ibu gurunya sendirilah yang paling tahu ya. Oh siswa kalau di tempat saya ini karakteristiknya begini, lingkungannya begini, latar budayanya begini. Jadi kitalah sebenarnya yang paling tahu nanti model seperti apa yang akan kita gunakan. Gitu. Kembali lagi adalah ke konteksnya ya, yang sesuai dengan konteks. Kemudian mengembangkan bahan ajar secara cepat, namun tepat. Maaf ya, saya salah ketik di sini. Seharusnya tepat. Jadi yang cepat dan tepat itu. Kadang-kadang kita menyiapkan bahan ajar itu juga nggak mesti harus setiap hari buat sendiri ya. Misalnya kita perlu video. Video itu kan lumayan makan waktu membuatnya. Sebenarnya kita bisa kok tinggal memanfaatkan yang sudah ada gitu. Jadi sekarang sudah ada banyak sekali platform-platform digital yang bisa kita manfaatkan untuk mencari video pembelajaran. Misalnya saja saya ambil salah satu contoh rumah belajar gitu ya.
Jadi Bapak Ibu tinggal ketik aja di pencarian di Google, ketik aja rumah belajar gitu ya. Alamat websitenya adalah http://belajar.kemdikbud.go.id. Jadi nanti di sana ada sumber belajar, Bapak Ibu ya. Sumber belajar itu nanti ada video beraneka ragam ya, ada media pembelajaran interaktif. Itu sudah banyak sekali disediakan di semua jenjang. Kalau di SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 di semua mata pelajaran ya Astongkare sudah selalu dilengkapi konten-kontennya setiap hari, setiap saat oleh para pengembang media pembelajaran di sana. Jadi kita bisa tinggal cari. Misalnya hari ini saya ingin siswa saya belajar tentang rangkaian listrik gitu misalnya. Kita tinggal search aja di sana rangkaian listrik gitu. Nanti sudah muncul videonya. Jadi mengembangkan bahan ajar ini nggak mesti juga kita harus selalu buat sendiri ya. Cuma kadang-kadang kalau nggak ada yang sesuai di YouTube juga videonya nggak ada yang sesuai, mungkin disitulah saatnya kita perlu untuk membuatnya sendiri. Nah, kemudian menyelenggarakan pembelajaran itu dengan efektif dan menarik. Kalau ini saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu ini pedagoginya. Kemudian melaksanakan evaluasi secara benar dan efektif. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi pada prinsipnya, pada saat pandemi maupun tidak pandemi, ya, prinsip pembelajaran itu sebenarnya sama saja, Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap menggunakan standar proses. Permendikbud berapa itu ya standar proses ya? Saya nggak hafal kalau permen berapa nomornya gitu. Iya. Tapi isinya itu adalah, nah silakan nanti Bapak Ibu buka-buka lagi standar prosesnya ya. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada pandemi ataupun ada pandemi, itu prinsip pembelajaran tetap saja sama Bapak Ibu ya, yakni kita sudah beralih dari peserta didik diberitahu, nah ini ya, menjadi peserta didik mencari tahu. Sekarang tinggal bagaimana kita mengorganisasikan kegiatan pembelajaran itu. Jadi zaman sekarang itu ya, kalau kita mau ngomong, oh yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan adalah bla 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 gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan perkembangan vegetatif adalah bla bla. Itu mungkin sudah ketinggalan zaman dikatakan sama anak-anak ya. Kenapa dikatakan ketinggalan zaman? Karena sumber informasi itu sekarang sudah banyak sekali. Mereka tinggal ngetik aja di HP mereka perkembangbiakan vegetatif gitu misalnya, mereka sudah dapat dalam hitungan 1 detik itu sudah dapat ribuan informasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita masih saja mengandalkan informasi yang berasal dari, mohon maaf ya saya harus bilang, dari mulut kita gitu ya, mohon maaf. Jadi sebenarnya informasi dari mulut kita itu sudah ketinggalan zaman sekarang. Nah, di sinilah letaknya kita memberikan pembelajaran yang bagaimana caranya supaya peserta didik itu secara mandiri bisa mencari tahu. Misalnya kita menggugah mereka dengan pertanyaan gitu misalnya. Pertanyaan yang memunculkan rasa ingin tahu, sehingga nanti peserta didik bisa melakukan investigasi di internet misalnya secara mandiri. Nah, di situ sudah mulai masuk ini prinsip yang pertama ya. Jadi peserta didik mencari tahu. Kemudian, pembelajaran juga sekarang sudah beralih dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, ini termasuk juga ya. Jadi, sumber belajar itu sekarang sudah bukan hanya kita saja. Saya juga kadang sering begitu, Bu Guru kok tidak menjelaskan ini gitu. Apanya yang kamu tidak ngerti gitu. Mungkin ini gitu, saya kurang paham ini, baru nanti kita jelaskan. Tapi sebelum itu kita berikan dulu mereka kesempatan untuk mencari secara mandiri. Kalau dikatakan, oh saya tidak punya kuota gitu, kita kan bisa menelisik kembali, oh kamu main game online bisa gitu ya. Saya suka gitu kalau sama murid saya. Yeah. Mereka pakai alasan, oh saya nggak punya kuota. Sementara saya lihat 5 menit sekali update story WA, sedang mabar gitu ya. Aneh-aneh ini jaraknya itu lagi mereka ada snack video. Loh katanya tidak punya kuota pada saat belajar. Nah, kita bisa di sana memberikan, coba deh kamu jangan main aja. Juga kalau main aja pastikan bosen gitu ya.
Coba deh kamu cari. Yang kamu tanyakan tadi itu apa? Oh, tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, Bu Guru. Nah, kita jangan langsung jawab. Coba kamu cari dulu. Nah, mungkin seperti itu salah satu tekniknya. Nanti yang yakin Bapak Ibu Guru di sini sudah lebih banyak pengalamannya tentang teknik-teknik seperti itu untuk menghadapi siswa. Sudah banyak sekali pengalamannya, silahkan itu diterapkan. Kemudian dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Nah, di sini kita bicara konteks lagi pada prinsipnya Bapak Ibu ya. Kita sudah tidak lagi datang sebagai guru, oh ini loh yang akan saya kasih kepada kamu. Ujug-ujug kita datang membawakan misalnya, saya nih kalau ibaratkan seperti pedagang sepatu gitu ya. Saya umpamanya pedagang sepatu. Nah, siswa saya umpamanya adalah orang-orang yang belum terbiasa memakai sepatu. Kita tidak bisa ujuk-ujuk, oh ini loh, saya punya sepatu, ini bagus, kamu harus pakai. Kita nggak bisa seperti itu. Dan tidak, kita harus tahu dulu kenapa sih mereka tidak pakai sepatu. Jangan-jangan nanti tidak pakai sepatu itu justru malah lebih operasional bagi kehidupan mereka, ya kan? Nah, kita kan tidak tahu apa yang menyebabkan dia tidak pakai sepatu. Nah, ini adalah cuma suatu ilustrasi saja, Bapak Ibu ya. Jangan-jangan nanti mereka memang kehidupannya, alam lingkungannya, sosial budayanya memang lebih operasional, tidak menggunakan sepatu. Jadi masuk di sana adalah bukan kita datang membawakan kurikulum, ya, tapi kurikulum yang kita punya itulah yang kita sesuaikan dengan lingkungan dan karakteristik peserta didik. Misalnya, kalau di Yeh Kuning itu sebagian besar keluarga nelayan, bukan ya? Iya, benar. Ya, sebagian besar keluarga nelayan ya. Jadi mungkin kalau di keluarga nelayan itu keterampilan yang mereka butuhkan untuk hari ini itu apa sih kira-kira ya? Karena saya tidak terlalu terbayang. Mungkin bagaimana caranya mendorong perahu dari tepian biar sampai ke tengah laut gitu misalnya ya. Tekniknya itu bagaimana? Mungkin itu keterampilan yang paling operasional bagi mereka. Jadi kita bisa berangkatnya dari sana. Kenapa sih kalau menggelindingin perahu itu dikasih ini potongan-potongan bantalan kelapa ya? Itu di bawahnya kenapa sih? Mungkin dari sana. Nah, dari situlah kita masuk prinsip roda gitu ya. Jadi roda itu bisa mempermudah termasuk jenis pesawat sederhana. Jadi masuknya ke situ kalau mau ngajarin tentang pesawat sederhana itu adalah salah satu contoh ya. Jadi bukan kita langsung ujuk-ujuk ngomong pesawat sederhana adalah benda-benda yang bisa memudahkan pekerjaan manusia, bukan begitu. Jadi itu kembali lagi ke konteks. Kemudian dari belajar berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Ini mungkin kalau diringkas ya, kalau dulu kan kita belajar setelah siswa kita belajar, kita akan bertanya apa yang sudah kamu tahu gitu mungkin ya. Tapi kalau sekarang sudah kita berpindah dari apa sih yang sudah kamu tahu, itu yang kita tanyakan setelah pembelajaran, kita sekarang sudah pindah. Pindahnya ke setelah pembelajaran kita akan tanya, apa sih yang sudah kamu bisa? Jadi setelah belajar hari ini, kamu sudah bisa apa? Jadi mungkin itu ya kalau kita lebih operasionalkan di kelas kita. Lalu dulu evaluasinya, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana gitu. Kalau hari ini mungkin siswa kita nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana, definisi secara kata-kata arti textbooknya itu dia tidak bisa mungkin menyebutkan ya, tapi dia bisa menggunakannya, bisa membuatnya, itu alangkah lebih baik. Iya. Walaupun misalnya dia tidak bisa menyebutkan definisi. Pesawat sederhana itu adalah benda-benda yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dia nggak bisa ngomongnya kayak gitu, tapi dia bisa memanfaatkan gunting misalnya untuk memotong kertas dengan baik, rapi. Kemudian dia bisa, apalagi sampai bisa menciptakan alatnya. Jadi saya kalau mau mindahin ini lemari ke sana, saya harus buat benda yang seperti ini. Jadi sekarang saya sudah bisa membuat kaki 4 yang bawahnya ada roda, itu apa namanya?
oh saya sudah bisa bikin ini Bu Guru gitu mungkin ya. Saya sudah bisa bikin ini nih. Oh, ini loh bendanya. Itu misalnya mereka sudah bisa tunjukin. Nah, itu lebih bagus. Nah, seperti itu mungkin yang diharapkan ya dari standar proses ini. Kemudian dari pembelajaran parsial menuju ke pembelajaran terpadu. Nah, kebetulan sekali kita di SD juga sudah lebih banyak menggunakan pembelajaran tematik ya. Jadi otomatis pembelajaran kita sudah tidak parsial-parsial lagi, itu sudah dipadukan oleh kurikulumnya, jadi sudah dipermudah, kita tinggal menerapkan saja. Dari pembelajaran menekankan kepada jawaban tunggal, menuju pembelajaran dengan jawaban multidimensi. Nah, ini menarik nih. Kemarin teman saya ada yang tanya pada saat perkuliahan. Sekarang kan menggunakan teknologi. Pada saat saya memberikan soal, nah siswa saya cari di Google gitu. Dan mereka betul semua. Setiap saya kasih evaluasi selalu nilainya 100. Tapi saya nggak yakin dia benar-benar mampu nggak. Nah, disinilah letaknya. Jadi pintar-pintarnya kita sebenarnya sebagai guru untuk membuat soal yang seperti apa sih yang kalaupun dia cari di Google itu belum tentu jawabannya ada. Menantang kan? Jadi seperti itu tantangannya kita menjadi guru sekarang. Biarpun siswa kita ngoprek-ngoprek Google, yang kita tanyakan itu belum tentu. Kalau dia nggak paham betul konsepnya, belum tentu dia temukan di sana. Nggak nyaman ya. Jadi memang sepertinya kita selalu menghadapkan siswa kita dengan situasi yang dimana dia merasa tidak nyaman, nggak biasa. Saya dulu biasanya kalau di kelas nih, guru saya nih nyelasin dari A sampai Z, udah saya tinggal dengerin aja, saya tinggal nyatet aja, beres. Orang tua juga nggak nyaman. Dulu biasanya nih kalau tatap muka, anak saya tinggal masuk, terus pulang, udah saya sudah nggak ngurus lagi tentang pelajaran sekolahnya. Sudah urusan guru tuh. Kemudian kita guru, sama juga nggak nyamannya. Dulu biasanya murid saya kalau dia nggak ngerti, saya bisa langsung lihat, saya bisa langsung marahin gitu misalnya. Tapi sekarang saya nggak lihat siapa yang jawab, siapa yang ngerjain, orang tuanya kah, atau ini saya nggak tahu dia benar-benar menguasai atau enggak. Jadi semua orang tua, siswa, guru, siswa itu sama sebenarnya Bapak Ibu ya, sama nggak nyamannya. Cuman dari nggak nyaman inilah kita berusaha untuk belajar. Bagaimana sih? Kok Bu Guru nih ngasih soal, saya sudah cari di Google nggak ada. Gitu. Jadi mereka tuh nggak nyaman. Tapi kita sengaja sebenarnya tempatkan mereka dalam situasi tidak nyaman itu, supaya mereka mengeluarkan gitu loh, daya upaya apa sih yang mereka bisa lakukan untuk bisa lebih paham daripada sekedar tahu informasinya. Kemudian saya lanjutkan. Dari belajar verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Nah, ini ya kembali lagi ke tadi. Kalau mungkin dikatakan metode ceramah, saya sih nggak menolak ya metode ceramah itu nggak jelek kalau menurut saya. Nah, bagaimana saya mau ngajar kalau nggak ngomong gitu ya? Masa sih bisa dengan ekspresi muka aja gitu mungkin ya. Jadi bagaimanapun juga, secanggih apapun juga, seinovatif apapun guru, pasti tetap pakai metode ceramah. Nggak mungkin enggak. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan kita nggak boleh ngomong atau kita nggak boleh ceramah gitu ya. Tetap boleh. Ceramahnya itu kita tambahkan dengan keterampilan aplikatif. Ya. Jadi keterampilan yang benar-benar mereka bisa terapkan. Contoh nih, kalau dulu siswa saya masih datang ke sekolah, setiap hari mereka sudah tahu nih, belajar dari buku, belajar di kelas sudah tahu bahwa plastik itu tidak bagus dampaknya untuk lingkungan. Tapi kok setiap hari masih aja beli es di kantin dengan wadah plastik. Nah, di mana letak aplikatifnya pendidikan yang kita terapkan di sekolah ini? Nah, kita bilang aja, nah anak-anak kan sudah tahu sekarang, kalau plastik itu nggak bagus buat lingkungan. Bagaimana kalau mulai besok kita bawa aja deh gelas masing-masing dari rumah, kemudian kita simpan di kelas, kita bersihkan, setelah pakai kita simpan kembali, gitu misalnya. Nah, dari situ kan mereka sudah bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di sekolah.
Nah, di sini maksudnya saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya. Bukan hanya kita sekedar ngomong tok atau sekedar ceramah tok bahwa plastik itu nggak bagus. Tapi bagaimana mereka melanjutkan, sudah tahu plastik itu nggak bagus, berarti sekarang kita pakai wadah dari gelas yang kita bisa pakai berulang-ulang gitu misalnya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, sekarang siswa kita belajar di rumah, kita nggak lihat. Bagaimana menunjukkan pembelajaran aplikatif itu mungkin sewaktu-waktu kita bisa minta video, atau mungkin kalau video itu terlalu menghabiskan kuota yang banyak, kita bisa membentuk foto ya dalam bentuk foto. Nanti coba bagaimana sih kalau di rumah, sekarang kan kamu sudah tahu cara perkembangbiakan vegetatif generatif tumbuhan. Maaf ya. Nah, sekarang kan sudah tahu cara perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana kamu menggunakan pengetahuanmu ini untuk misalnya suatu saat nggak punya uang biar kamu nggak kelaparan di rumah. Nah, bertahan hidup. Aplikatif banget kan itu. Jadi mereka belajar misalnya menanam singkong gitu. Membuat kecambah misalnya, yang sederhana-sederhana aja dulu gitu ya. Kemudian dari hard skill, ya keseimbangan hard skill dengan soft skill. Keterampilan di sini Bapak ini. Di sini kita mulai mengajarkan keterampilan-keterampilan yang seimbang antara fisik dan juga keterampilan mental. Misalnya kalau ada yang memungkinkan gitu atau punya fasilitas di rumahnya, biarkan aja dia bermain musik gitu ya. Kalau ada misalnya komunitas jegog atau komunitas kendang apa mungkin namanya ya, biarkan gitu, berikan mereka bereksplorasi, kesempatan untuk melatih keterampilan-keterampilan yang memungkinkan. Mohon maaf, mikrofon ini biasanya agak sensitif, suara motor di jalan itu masuk ya. Iya, masuk. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang pakai mikrofon ini memang agak masuk suara-suara lain. Iya. Dan yang lanjutkan ya. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai keteladanan. Jika siswa kita misalnya belum mampu gitu ya, kita mulai dengan mencontohkannya dulu. Apa sih yang kita maksudkan? Kita dulu memberikan contoh. Karena sekarang pembelajaran jarak jauh ya bisa direkam dengan video. Walaupun videonya ya jangan dulu kita berpikir yang wah seperti para YouTuber, enggak. Sederhana aja direkam dengan handphone begini di atas meja, misalnya kita sedang menulis huruf A gitu misalnya, B, C gitu misalnya. Jika kita ingin mengajarkan anak-anak didik kita untuk menulis gitu, kita bisa langsung videokan saja sendiri seperti ini. Ini loh huruf A gitu misalnya. Jadi langsung begitu, kemudian kita kirimkan di WA. Mungkin itu salah satunya memberikan contoh. Atau mungkin kalau pendidikan karakter, keteladanan dalam hal karakter itu bisa dengan cara perbuatan langsung. Karakter untuk dilakukan ya, bukan untuk diajarkan. Jadi kita lakukan dulu. Misalnya kita ingin mengajarkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Karena kita belajar dari rumah, otomatis mau tidak mau kan harus ada peran orang tua juga. Jadi disinilah pentingnya membangun sinergi. Kemudian membangun kemauan. Nah ini kalau menurut saya ini yang belum ketemu nih di saya. Membangun kemauan agak sulit ya. Kalau kita sudah kasih contoh, kita sudah berusaha menjadi role model, belum tentu juga anak didik mau menirukan. Kalau dia tidak tergugah motivasinya gitu ya. Jadi di sinilah kita menggugah motivasi. Bagaimana sih supaya ada alasannya gitu. Misalnya Pak Putu sekarang, saya dan Pak Putu misalnya anggap saja bertetangga gitu ya. Pak Putu, saya tahu Pak Putu punya mobil gitu misalnya di depan rumahnya parkir mobil setiap hari saya lihat. Cara Pak Putu untuk mengepel mobilnya, mencuci mobilnya, saya tahu. Karena setiap hari saya lihat, oh kalau Pak Putu nyuci mobil itu begini caranya. Langkah-langkahnya, stepnya saya tahu dengan detail. Kemudian suatu saat Pak Putu ngomong, Bu Trisna tolong cucikan dong mobil saya gitu. Pada prinsipnya saya kan tahu ya, saya tahu caranya. Bukan saya tidak tahu, tapi kira-kira mau nggak gitu loh. Mau nggak ini lah yang mau ini nah. Memunculkan mau ini. Kalau Pak Putu tiba-tiba ngomong ujuk-ujuk, Bu Trisna cucikan dong mobil saya gitu.
Ya, ngapain juga saya nyuci mobil kamu? Mungkin begitu ya dalam hatinya ya. Tapi akan berbeda jika ada motivasinya. Akan berbeda jika ada motivasinya. Pak Putu sekarang datang pada saya, Bu Trisna, tolong cucikan mobil saya. Nanti kalau sudah saya akan berikan uang 100 juta. Kira-kira mau sekali upahnya. Kira-kira mau nggak kalau begitu? Mau pasti. Iya, berapa lama sih orang nyuci mobil? Mungkin nggak sampai 2 jam ya. Jadi 2 jam lagi saya bakalan dapat duit nih 100 juta. Itu adalah motivasi Bapak Ibu. Otomatis pasti mau. Saya langsung deh sekarang nyucikan mobilnya Pak Putu. Jadi itu maksud saya ya, motivasi. Jadi itu adalah seninya guru sendiri-sendiri. Yang yakin Bapak Ibu guru di sini sudah tahu ya, sudah, karena kita sudah sama-sama guru, pasti sudah tahu lah bagaimana caranya memunculkan motivasi ini supaya tumbuh dalam diri anak-anak kita. Kemudian kalau mereka sudah termotivasi gitu ya, sudah kita tinggal Tun Handayani saja. Biarkan mereka berkembang gitu istilahnya ya. Kreativitas dan peserta didik dalam pelajaran itu sudah kita tinggal mendorongnya saja. Kemudian prinsip yang berikutnya itu adalah pembelajaran harus berlangsung di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, di sini adalah peran Tri Pusat Pendidikan. Ya, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena sekolah saja gitu murid bisa jadi bagus, atau karena di rumah saja murid bisa jadi bagus. Jadi kalau kita ingin membuat murid kita jadi bagus, itu mau tidak mau harus sekolah, rumah, dan masyarakat itu bersama-sama, bersinergi untuk membentuk satu orang anak jadi baik. Gitu. Kan ada pepatah itu ya. Pepatah Cina saya pernah dengar, untuk membentuk satu orang anak menjadi baik diperlukan satu ikatan jodoh yang sangat besar. Nah, itu katanya pepatah itu. Jadi saya sangat percaya sekali, satu orang anak jadi baik itu ikatan jodohnya besar sekali. Bukan hanya karena guru, bukan hanya karena orang tua, tapi karena kita semua, termasuk masyarakat, juga harus mengambil peran di sini dalam pendidikan ini. Kemudian pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Nah, ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita sekarang ya. Kalau tidak mau berprinsip seperti ini, maka pembelajaran nggak akan jalan. Belajar itu tidak harus di ruang kelas yang ada temboknya 4, kemudian ada pintunya, begitu keluar pintu sudah bukan ruang kelas namanya. Jadi seperti itu dulu ya, tapi sekarang sudah enggak. Dimanapun itu adalah ruang kelas. Siapapun yang kita temui itu adalah guru kita. Kalau mau berprinsip seperti itu, maka pendidikan pasti jalan. Kemudian pemanfaatan TIK, ini sudah tadi ya, sempat juga yang singgung di awal, bahwa pemanfaatan TIK mau tidak mau, karena guru dan siswa sekarang tidak bertemu secara langsung, jadi di sini menjadi semakin besar peran TIK ya. Mungkin sekarang pedagang-pedagang aplikasi itu sedang kebut-kebutnya ya. Iya. Jadi TIK memang tetap diperlukan, tapi peran guru juga ada di dalamnya ya. Jadi bukan saling menggantikan di sini, tapi saling melengkapi. Kemudian prinsip yang ke-14 dari Permendikbud tentang standar proses ini yang saya suka sekali, yaitu adalah pengakuan atas perbedaan individu, latar belakang budaya. Mau tidak mau kita harus mengakui. Kalau peserta didik kita mungkin kita mengharapkan 1 sampai 10. Ternyata ada yang 11 gitu mungkin. Mungkin ada yang 12 atau mungkin ada yang 5. Kita mengharapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin ada yang cuma 1, 2, 3 tok. Jadi mereka itu beda. Kita harus menyadari itu. Kita tidak bisa menuntut semuanya harus A atau semuanya harus B. Semuanya harus C. Kita lah sebagai guru harus menyadari di sini bahwa kita adalah sebagai pelayan ya. Kita melayani segala perbedaan yang mereka miliki dengan prinsip pendidikan untuk semua. Jadi semua memiliki hak, semua memiliki akses ya, untuk pendidikan ini. Jadi kita harus terima itu. Suatu saat mungkin ada murid kita yang ngeyel begitu ya. Oh ini kok begini,
nih gitu ya. Kita ngomong 1 dia 10. Nggak apa-apa, itu memang karakternya. Oh iya, itu memang karakternya. Perbedaan individu kita terima. Jangan berusaha untuk mengubah dia. Suatu saat dia akan menemukan gitu aktualisasi dirinya sendiri, bagaimana sih, oh ternyata keunggulan saya ada di bidang public speaking gitu misalnya. Siapa tahu nanti murid Bapak Ibu jadi presenter di suatu stasiun TV dan terkenal begitu kan. Jadi kita jangan mematikan ininya dia. Oh kamu nggak boleh, kamu nih nye gitu ya. Dimarahi muridnya. Ya jangan, nggak apa-apa. Tapi cuman kita arahkan gitu sebenarnya. Jadi kamu kan pinter nih ngomong ya. Coba deh kamu buat video, coba menjelaskan tentang potensi wisata yang ada di desa kita ini apa. Coba deh kamu buat karangan, essay itu. Di sinilah kita memasukkan, kita masuk di sana dengan teks eksplanasi itu sudah masuk. Jadi wawasan untuk wirausaha sudah masuk ya di sana. Jadi mulai dari karakter dia kita menumbuhkan pembelajaran lebih lanjut. Yang sudah banyak sekali ngomong. Oke. Silakan mungkin ke sesi tanya jawab dulu ya Pak Putri. Oke, sebelumnya kami sampaikan terima kasih untuk Ibu Trisna Sulistian karena telah memberikan materi kepada kami guru SD Negeri 1 Air Kuning. Untuk langkah yang kedua saya buka sesi tanya jawab. Mungkin di antara teman-teman semua ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Trisna, nanti supaya beliau bisa memberikan solusi. Bu Trisna, apakah moderator bisa bertanya juga untuk? Silakan Mbak Putu. Oke, saya izinkan teman-teman dulu, nanti saya. Boleh. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Selamat siang, Bu. Swastiastu. Selamat siang, Ibu Mianti. Nama saya Mianti Fitra, SPD. Saya terhambatnya dalam ini, Bu, tentang pembelajaran, Bu, ya. Kemarin saya tentang pembelajaran membaca, saya bikin video. Mungkin Ibu, ini HP, Bu, ya? Iya, saya pakai HP. Ada laptop di dekatnya, mungkin bisa agak dijauhin. Oh iya. Ada yang mendengung. Ya, udah Bu. Silakan Bu. Dalam metode pembelajaran saya, Bu, membaca, saya sudah bikin strategi pembelajaran, itu difoto, saya menulis, saya mau bikin video. Ternyata hasilnya ya kurang memuaskan juga, Bu. Ya, benar katanya Ibu. Yang penting kita sudah berusaha, Bu. Ya, susah memang untuk masukkan makanan untuk si anak itu. Gitu prinsip saya, Bu. Setelah saya konsultasi terhadap orang tua, anaknya memang seperti itu, Bu. Susah katanya dirayu, disuruh nulis gitu. Jadi saya terhambatnya seperti itu. Apa metode saya lagi? Saya sudah bikin video, saya menulis, saya foto pembelajaran saya bikin pembelajaran video di lewat Google, saya pernah itu biar dia terpancing pembelajaran saya. Ternyata juga seperti itu, susah sekali Bu Yanti anak saya. Ya, yang susah-susah itu ya benar katanya Ibu 1, 2, 3 gitu. Saya kasih saran ya coba dileskan lah gitu. Jangan lupa memakai masker. Ya gimana Bu pertimbangannya itu Bu ya? Saya minta solusinya. Ya, luar biasa sekali Ibu Mianti ini ya. Ibu guru kelas 1 Bu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali. Yang juga belum tentu bisa untuk membuat video gitu ya selalu. Kadang-kadang juga saya pakai video yang sudah dibuat orang gitu. Mungkin kita bisa cari di YouTube. Karena keterbatasan mungkin ya, jadi ada orang yang lebih jago gitulah bilang ya, dalam buat videonya itu ada animasi, lebih menarik gitu. Coba kita cari. Siapa tahu ya. Karena saya juga begitu Bu, karena kemampuan saya dalam membuat video ini ya cuma begitu aja gitu.
siapa tahu nanti mereka perlu variasi gitu ya. Mungkin videonya ada yang lebih menarik. Coba aja kita cari di YouTube, misalnya dengan mengetik belajar membaca untuk anak SD gitu misalnya. Untuk kelas 1 SD gitu misalnya. Ketik di YouTube, siapa tahu nanti Ibu menemukan ada video yang ternyata ada yang berbeda dengan punya kita gitu. Anak-anak itu kan kadang ingin ya melihat sesuatu yang beda, yang baru, yang dilihatnya lain itu akan memunculkan suatu ketertarikan sendiri pada dirinya. Oh, ini ada animasinya. Oh, ini. Jadi dengan melihat animasi-animasi itu mungkin saja dia jadi lebih semangat gitu ya. Kemudian selain alternatif mencari video lain, mungkin Ibu juga bisa dengan lebih berkomunikasi lagi dengan orang tuanya kalau memang karakter anak seperti itu. Tapi intinya anak-anak tuh ya, jangankan anak-anak kita saja, kalau sudah nggak mood, kalau sudah terlalu lama itu pasti sudah males belajarnya. Jadi memang kalau anak kecil itu ya paling lama ada 10 sampai 15 menit itu aja dulu. Jangan kita paksakan agar anak kecil ini kelas 1 ini untuk bisa konsentrasi sampai 30 menit itu sudah nggak mungkin ya. Kalau saya bilang nggak mungkin sih. Ya, tapi kalau dia sudah muncul kesenangannya sih sebenarnya mungkin aja. Tapi kita kan perlu mencari dulu. Istilahnya mungkin ngalih selah itu loh. Ngalih selah mungkin mani bin pidan gitu ya pas demen-demen hati ini mungkin gitu ya. Saya juga punya anak kecil, Bu. Ya, apalagi kalau dengan ibunya sendiri itu belajarnya lebih manja lagi. Makanya anak-anak saya tidak saya sekolahkan di SD saya sendiri. Saya carikan tempat lain bukan karena apa, tapi karena saya tidak mau pendidikan karakter mereka itu terpengaruh dengan perasaan, oh saya dipayungi loh oleh ibu saya di sekolah. Jangan sampai seperti itu. Saya ingin mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dan belajar gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu memang nggak bisa kita kasih target, Bu. Oh saya sekarang kasih kamu target harus sampai sekian jam kamu harus bisa, enggak. Ya kita santai aja. Saya juga gitu. Mungkin sekarang saya ada kok pelajaran yang diajarkan oleh guru saya pas SD dulu. Sekarang setelah saya jadi guru baru saya dapat. Baru saya ngerti gitu loh. Oh ini loh yang dulu diajarin. Oh pantas dah dulu guru saya marah aja. Ternyata saya nggak ngerti. Baru sekarang. Jadi anak-anak tuh perlu rentang waktu. Mungkin ada yang 1 hari. Mungkin anak yang lain 1 minggu. Mungkin anak yang lain setahun, Bu. Benar. Ya, jadi nggak sama. Saya dulu lemahnya di matematika pas SD. Sekarang saya pas mau ngajar baru saya ngerti. Oh ini loh yang dulu dimaksud sama guru saya. Jadi jujur aja Bu, saya lemah di matematika ya. Jadi, oh ini, oh ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Gitu ya. Sama Bu ya. Mencari, iya benar. Ya kita tunggu saja, semoga dia cepat gini ya, cepat mendapatkan ini pencerahan gitu si anak itu. Ya biar nggak terus nanti Ibu kepikiran, aduh kenapa sih nih murid saya nggak bisa ngajar, bukan gitu Bu, tenang aja Bu ya. Bukan gitu, tenang aja. Jadi Ibu jangan murid nih sing bisa gitu ya, nggak apa-apa. Nanti ada waktunya sendiri, mereka akan menemukan belajarnya sendiri. Yang penting kita sudah berusaha memotivasi, sudah. Ya, seperti yang Ibu sudah lakukan tadi kan sudah bagus itu. Motivasi sudah ada, berupaya membuat media pembelajaran sudah, kemudian foto sampai video sudah. Nah, berarti itu sudah maksimal usaha Ibu. Kalau mungkin ada langkah lain, mungkin komunikasikan dengan orang tuanya. Karena kan orang tua yang lebih sering sama mereka. Ya itu aja sih, mungkin teman-teman yang lain kalaupun ada sharing pendapatnya silakan. Semoga bisa menjawab ya Ibu Mianti. Amin, amin terus semua Bu. Iya, terima kasih Bu. Oke, Bu Mianti, apakah sudah jelas dengan tanggapan atau penjelasan dari Ibu Trisna? Sudah jelas Pak. Itu sudahnya ya Bu. Oke, untuk tanggapan dari Ibu Trisna. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin apa? Halo, mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin menanyakan suatu hal? Oke,
Karena teman-teman tidak ada yang menanyakan suatu hal, seperti yang saya sampaikan di awal, saya juga ingin menanyakan suatu hal kepada Ibu Trisna terkait dengan Tripusat Pendidikan. Halo Ibu Trisna. Nggih, silakan Pak Putu. Untuk wilayah Air Kuning, di Desa Air Kuning, seperti yang sudah dibahas bahwa di sini masyarakatnya itu adalah nelayan ya Bu ya. Sekarang permasalahan yang saya hadapi sendiri sebagai wali kelas 6, ada 2 anak atau 2 siswa yang kurang mendapat perhatian dari orang tua atau lingkungan sekitar rumahnya, sehingga terkadang tugas-tugas yang saya berikan ke dia itu keteteran gitu atau terlambat, tidak seperti teman-temannya. Kan kita sudah tahu bahwa kelas 6 itu kan dia sudah bisa mengatur waktu kan. Nah, namun untuk anak 2 ini dia juga belum bisa memanage waktunya sendiri untuk belajar, padahal saya sudah berikan jadwal-jadwal tertentu untuk belajar. Nah, menurut Ibu Trisna, bagaimana pola pikir orang tua mereka itu kok sampai bisa melupakan atau mungkin kurang perhatian dengan anaknya itu saat melaksanakan pembelajaran. Padahal saya sudah sampaikan jadwalnya. Menurut Ibu Trisna bagaimana? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Jadi banyak ya, bukan hanya Pak Putu aja. Nggak usah khawatir. Yang mengalami seperti itu banyak. Jadi hampir rata-rata kita semua juga mengalami. Bahkan secara pribadi, yang sendiri juga sebagai orang tua, mungkin termasuk yang seperti itu ya, kalau gurunya anak-anak saya melihat. Ini gimana sih ibunya kayak anaknya temanin kayak bikin tugas gitu mungkin ya. Jadi saya juga mungkin kalau boleh dikategorikan termasuk orang tua yang seperti itu mungkin ya, karena sekarang ini sedang ada urusan lain gitu, saya sedang paling cuma sebatas kamu sudah buat tugas atau bagaimana. Paling coba sebatas nanya gitu sih. Kalau sudah urusan dia betul berapa, terus ini jawabannya betul atau salah, saya sudah tidak mengurus itu anak-anak saya ya. Jadi kita sih juga nggak bisa menyalahkan orang tua ya. Kita nggak bisa nyalahin kenapa? Karena kita juga nggak tahu kan. Apalagi saya gitu ya. Saya nggak tahu kan apa alasannya gitu ya. Bagaimana keadaannya. Nah, apa alasannya kok sampai seperti itu, kok sampai anaknya tidak buat tugas. Orang tuanya mungkin terkesan gitu ya, tidak peduli. Atau jangan-jangan gitu ya. Maaf ya, saya bukan mengatakan di sini atau di sana begitu ya. Tapi secara umum kita memang begitu. Jangan-jangan kita memang tidak punya apa-apa loh sebenarnya untuk diberikan kepada anak-anak didik kita selain ijazah. Mohon maaf ya saya harus bilang. Bukan hanya di SD 1 Air Kuning saya menunjuk ya, tapi semua, termasuk juga di SD saya sendiri. Di hampir semua rata-rata sekolah formal. Pernahkah kita sebenarnya nanya? Selain kita menawarkan di akhir jenjang pendidikan nanti kita akan bisa memberikan dia ijazah. Apa sih yang bisa kita berikan selain itu? Jangan-jangan orang tuanya itu memang mikirnya gitu. Yang penting nanti anak saya dapat ijazah kan di akhir kelas 6 gitu. Jangan-jangan memang cuma itu. Selain itu saya nggak perlu gitu. Jangan-jangan begitu. Tapi semoga tidak ya. Coba kalau seandainya kita bisa memberikan mereka pengetahuan atau pendidikan, pembelajaran yang lebih operasional. Seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana caranya menggelindingkan perahu gitu misalnya. Atau bagaimana caranya menangkap ikan misalnya supaya dapat hasil tangkapan yang banyak. Bisa nggak? Kira-kira itu kita masukkan ke dalam pembelajaran kita. Bisa nggak? Supaya mereka tuh ada. Ya, bagus sekali Pak Putu kalau bisa ya. Jadi saya yakin kalau mereka sudah merasakan, oh dengan melakukan ini nanti saya ada manfaatnya. Anak saya dengan mengerjakan ini nanti saya dapat manfaat begini. Jadi mungkin itu yang lebih perlu dikomunikasikan ya. Lebih perlu dikomunikasikan lagi, Pak, Bu, nanti kalau anaknya Bapak dan Ibu mengerjakan tugas saya yang ini nih,
habis itu nanti mereka bisa begini. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan, lebih disampaikan lagi ya, bukan tidak, tapi mungkin belum sampai aja ke mereka. Jangan sampai orang tua tuh mikir, yang penting kan anak saya masuk SD ini, nanti di akhir kelas 6 mereka dapat ijazah, udah. Kan itu aja perlunya. Perlunya sama pihak sekolah kan cuma itu aja, jangan sampai begitu ya. Yang juga kadang-kadang merasa tertantang, jangan-jangan nanti sama, Tiang juga mengalami seperti itu. Jangan-jangan nanti orang tua tuh mikir, yang penting kan nanti anaknya tamat dapat ijazah, terus masuk SMP, udah itu aja. Urusannya dengan saya tuh cuma selembar kertas ijazah saja urusannya, nggak ada lagi urusannya. Jadi disinilah saya tertantang untuk menjadi guru, bagaimana sih bisa memberikan manfaat. Kadang-kadang malah siswa saya merasa nggak diajarin loh sama Bu Trisna. Kenapa? Karena saya lebih banyak memberikan mereka kesempatan belajar mandiri. Tapi jangan disalahartikan, belajar mandiri itu bukan berarti guru tidak hadir di dalam pembelajaran mereka ya. Ketika mereka mengalami kendala, ketika mereka perlu pengarahan, kita hadir kok di sana. Cuman kita kembalikan lagi, apa sih yang mereka perlukan gitu. Mereka kekurangan dari segi ekonomi. Kalau kita sering-sering mengadakan Zoom meeting seperti ini, ya obstacle-nya nggak mungkin lah ya. Ngapain juga setiap hari belajar begitu ya, jelas begitu ya. Jadi walaupun misalnya Zoom meeting-nya cuma sebulan sekali gitu misalnya, atau bahkan nggak pernah pun sebenarnya nggak apa-apa. Kita cuma belajar lewat WA aja, yang tidak terlalu boros kuota, yang tidak terlalu menghabiskan banyak dana gitu ya. Kita lewat WA aja, tapi juga tetap tujuan pembelajarannya nyampe. Iya. Itu sebenarnya yang diharapkan. Ya, yang yakin Pak Putu sudah memiliki pengalaman sendiri dan sudah sangat paham. Oke, Ibu Trisna, terima kasih untuk tanggapan dari pertanyaan saya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing lagi ya, Bu ya, untuk masalah anak-anak di sekolah. Iya, Astong Kare silahkan. Ya, yang bisa ditanya lewat WA. Silahkan. Cuma kadang-kadang kalau saya ditelepon jarang dengar. Soalnya HP saya ini lebih sering saya silent. Kenapa saya nggak seneng HP yang bunyi itu cengklang-cengklung gimana ya? Saya nggak nyaman aja gitu. Tahu-tahu tiba. Tapi kalau ada pesan, walaupun tidak sekarang langsung saya jawab, nanti pada saya ambil HP pasti saya balas. Jadi seperti itu keadaan kalau di rumah saya. Anak-anak saya juga, Bunda, HP-nya tuh bunyi gitu, saya nggak seneng ya. Oh, siapa sih saya nggak seneng gitu. Jadi lebih baik kalau saya silent aja HP-nya. Kalau di rumah, tapi kalau di misalnya saya keluar gitu karena saya harus di jalan mungkin nerima saya hidupkan kok. Nggak apa-apa. Ya, nanti saya bisa di WA ya. Ibu Andini sudah punya nomor WA saya, Ibu Kepala Sekolah sudah punya. Ya, nanti saya gini. Nih, Pak Putu, saya senang sekali punya. Ya mungkin kita memang sudah dari dulu mungkin berteman ya, cuma sekarang lebih intens gitu ya. Saya sangat senang saya punya teman sekarang. Nanti kalau ada kesempatan bertemu di jalan, mudah-mudahan kita saling ingat ya. Oh ini loh yang ini. Ibu dari SD 1 Air Kuning ini, Ibu Fani. Oh ini loh Ibu Yanti. Oh Pak Ide Bagus. Oh Pak Putu gitu ya. Semoga kita bisa saling menyapa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sama-sama. Oke, Ibu Trisna. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih karena Ibu telah memberikan materi kami, memberikan sedikit pengalamannya kepada kami sehingga kami menambah ilmu hari ini untuk mengajar anak-anak didik kami di sini. Saya yang kedua semoga saya bermanfaat ingin, walaupun sedikit semoga bermanfaat ya. Yang kedua saya ya mohon maaf gitu, tapi saya tetap berpesan juga kepada Ibu Trisna agar tetap selalu bersemangat dan selalu memberikan info-info positif seperti ini kepada teman-teman atau guru-guru atau siapapun agar lebih terbangun lagi dan bisa menjadi seperti Ibu Trisna. Seperti itu. Terima kasih Pak Putu, teman-teman semua ya, Astong Kare. Kalau saya punya, saya bagi. Untuk akhir. Oh ya, nanti kalau misalnya mau ini lihat-lihat pembelajaran seperti apa sih yang sudah saya lakukan, mungkin bisa
mampir nih ke channel YouTube Tiang Krisna Celestian. Kebetulan juga sedang ada ini. Sedang ada vlog untuk tugas akhir pembatik level 4 kemarin yang Tiang kerjakan. Kebetulan nanti penilaian vlognya itu dari jumlah like dan komen. Ya, mohon bantuan juga dukungan dari teman-teman nih video vlog Tiang di YouTube itu. Ya, siap. Karena penilaiannya nanti dari jumlah like katanya gitu. Ya, terima kasih. Oke, Bu. Oke, terima kasih sekali lagi untuknya. Mungkin lain waktu kita bisa Zoom meeting kembali. Karena ini waktu sangat terbatas, jadi kita akhiri aja sampai hari ini. Salam juga dari Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Nimade Budiani, untuk Ibu Risna katanya. Semoga Ibu katanya safe gitu. Salam kembali untuk Ibu Kepala, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami akhiri untuk Zoom meeting hari ini ya Bu Trisna ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian tadi, dan mohon maaf ya. See you next time Bu Trisna. Thank you so much. See you.